Oke, Ivana, menurut kamu seberapa dekat kamu dengan Tuhan? Oke, aku tuh udah aktif melayani di gereja dari kecil. Dan aku aktif melayani di choir, singer youth, dan juga banyak sih acara-acara di gereja yang aku handle. Bisa dibilang di gereja siapa sih yang nggak tahu Ivana? Dan menurut aku nih ya, sebagai orang Kristen, pada saat kita aktif melayani Tuhan, itu berarti kita udah punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Wah, udah dari kecil ya ternyata. Kalau gitu bisa dibilang, kamu tuh benar-benar punya hubungan yang dekat ya sama Tuhan. Ya, bisa dibilang seperti itu karena aku kan udah lumayan lama nih di gereja dan pelayanan juga udah dari kecil. Which is berarti pada saat aku melayani Tuhan berarti aku punya hubungan dekat dan aku juga banyak dengerin khotbah tentang Tuhan dan aku tahu sih tentang Tuhan. Berarti menurut kamu dengan melayani kita sudah punya hubungan yang dekat ya dengan Tuhan. Oke, selanjutnya. Permisi, sorry, ibadah udah mulai. Oke. Van, kalau misalkan kita tag-nya minggu depan gimana? Bisa nggak? Bentar ya. Ya tapi aku ada anniversary sama pacar aku, Eriko. Kalau gitu next time deh kalau lu sempet ya. Oke, siap. Coba beri tos kanan kirinya. Bilang begini. Engkau lebih dari pemenang. Dekat dengan Tuhan. Karena kita rajin ke gereja, kita ikut pelayanan, bahkan menghafalkan banyak ayat Alkitab. Tapi izinkan saya bertanya, apakah kita betul-betul mengenal Tuhan? Atau hanya tahu tentang Tuhan saja? Seringkali kita tanpa sadar menjadikan gereja hanya sebagai rutinitas karena kita orang Kristen. Akankah tetapi esensi yang lebih penting adalah apakah kita memiliki kerinduan? Capek. Ngantuk banget sih. Hai. Cincin he. Tadi lu pada ngerasa gak sih? Kalau supaya banyak nggak sih? Iya, kayak lama banget terus bosan banget. Sama ini sih, khotbahnya aku ngantuk banget. Aku mencoba serius tapi gak bisa. Emang lu dengerin, Van? Ya menurut lo aja gue sih paling dengerin. Palingnya. Si paling dengerin. Bulan baru mau tau gak? Apa tuh? Mau. Nih, kemarin si Floren bikin story, isinya tas baru. Tapi aku juga lihat sih. Iya, soalnya tuh tasnya tuh kayak baru. Ivana, ini laporan yang kamu bikin. Klien utama kita banyak sekali kesalahannya. Pak, seharusnya proyek ini sudah dikerjakan oleh manajer proyek sebelumnya dan Tidak. Kamu selalu beralasan seperti itu. Sekarang kamu kerjakan kembali, dicek kembali. Kalau sampai kamu nggak bisa selesaikan untuk laporan klien utama kita, Ivana, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Maaf kak, makanannya udah boleh saya keluarin belum ya? Minumnya dulu aja deh kak. Baik, ditunggu ya kak. Makasih kak.
Sorry Rick, aku telat. Tahu nggak sekarang jam berapa? Aku tahu, aku minta maaf. Tadi di kantor tuh atasan aku marah besar dan Kerjaan lagi. Itu mulu alasan lu. Gue juga ada kerjaan, Van. Gue masih bisa bagi waktu buat lu. Gue nyiapin ini dari bulan lalu. Lu nggak ngargain gue kalau kayak gini? Ya aku minta maaf, aku pengen Ini bukan soal kerjaan, Van. Ini soal prioritas. Dari dulu, gak pernah berubah. Selalu kayak gini. Ya maaf Rick, pekerjaan ini juga penting buat aku. Penting buat lu. Pernah gak mikir apa yang penting buat gua? Gua cuma mau hari ini aja, Van. Enif kita. Lu kasih waktu lu buat gua. Gua ngasih jadi pelengkap doang, tau gak? Rick, aku nggak pernah nganggap kamu sebagai pelengkap. Selain orang tua aku, kamu yang selalu support aku, Rick. Tapi aku nggak ada pilihan lain. Tapi Lu aku emang mau... punya pilihan, Van. 4 tahun gua nunggu lu. 4 tahun hubungan kita. Lu gak pernah milih gua, tau gak? Capek gua. Rick, jangan kayak gini. Aku minta maaf. Aku bakal berusaha lebih baik lagi. Enggak, Van. Rick. Sorry. Rick, kasih aku kesempatan sekali Udah capek. lagi, Rick. Rick, Kita udahan aja. Rick, jangan tinggalin aku gitu aja, Rick. Rick. Ya, masuk. Permisi, Pak. Ivana, kamu tahu saya panggil kamu di dalam ruangan ini kenapa? Ivana tahu klien utama kita yang besar itu kecewa dengan kita. Kita gagal untuk kerjasama dengan proyek mereka. Tapi Pak, bukan salah saya Ivana, kamu selalu beralasan-alasan terus ke perusahaan ini. Mulai sekarang kamu saya pecat. Pak, kasih saya satu kesempatan lagi, Pak, buat memperbaiki semuanya. Siapa tuh, Van? Temen gereja gue dulu. Gak biasa lah. Iya, lu udah lama gak sih gak ke gereja? Biasanya lo kalau hari Minggu paling susah diajakin ke tempat kayak ginian. Ya, gitulah. Guys, gue balik duluan ya. Bye. Lah, balik. Baru juga datang. Selamat malam. Saya sering bertemu dengan orang-orang seperti kamu. Cuek, tidak peduli dengan orang lain. Rasanya melelahkan. Ya, seperti jalan inilah. Berkelok-kelok kadang. Tapi percayalah, cahaya itu selalu ada. Cahaya. Kalau misalnya emang Tuhan menjawab semua doa dan Tuhan sayang sama aku, Tuhan gak bakal biarin aku seperti ini. Cahaya itu selalu ada. Hanya kadang kita tidak melihat karena terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan pikiran kita sendiri, sehingga terlewatlah cahaya tersebut. Tapi percayalah, selalu akan ada pelangi setelah hujan. Tapi yang aku rasain sekarang hampa. Aku gak bisa ngerasain apa-apa.
rasanya kosong. Hampa. Ya, harus disadari kadang kehampaan itu datang dalam hidup kita. Saya pernah mengalami hal tersebut saat istri saya sakit. Saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menolong. Tapi sepertinya Tuhan tidak menolong saya. Saya marah sama Tuhan. Apa salah saya? Kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Saya menyadari kesalahan saya. Dan saya datang minta ampun sama Tuhan. Percayalah nak, ketika engkau sadar akan dirimu dan engkau datang kepada Tuhan, berdoa minta ampun, Tuhan selalu mengampuni. Bukan hanya mengampuni, tapi Dia memberi damai sejahtera dalam kehidupan. Dan saat itulah engkau mengerti dan paham bahwa Tuhan baik dalam hidupmu. Dia selalu ingin menolong, tapi Dia ingin melihat iman dalam kehidupan. Oke. Terima kasih Pak. Selamat malam. Oke, Tuhan berkati nak, hati-hati. Kami datang memuji Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau. Kami sujud di altar-Mu. Setiap kami yang berbeban berat, Engkau pasti beri kelegaan. Engkau pasti beri kekuatan yang baru. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dulu aku pikir mengenal Tuhan itu cukup dalam istilahnya kita aktif pelayanan, sibuk di dalam gereja. Tapi ternyata itu hanya sebuah rutinitas saja yang kita lakukan. Aku dulu berpikir Tuhan itu jauh, tapi ternyata aku yang gak membuka hati aku buat Tuhan masuk. Pada saat aku melakukan hal seperti itu dan aku merasa sekarang ada kedamaian yang aku gak bisa jelasin, tapi penuh dengan sukacita. Dan setiap musimnya aku merasa aku bisa melewati itu ya karena kekuatan daripada Tuhan.
Oke, ada pesan yang ingin kamu sampaikan nggak bagi mereka yang mungkin merasa jauh dari Tuhan? Kalau mungkin kalian merasa jauh dari Tuhan, coba deh kita renungkan lagi apakah kita benar-benar membuka hati kita buat Tuhan masuk ataupun Roh Kudus bekerja. Karena pada saat kita merasa kita membuka hati untuk Tuhan masuk, Roh Kudus akan selalu bekerja dalam kehidupan kita, dan percaya kalau Tuhan gak pernah menganggap kalian itu gak berharga. Dia selalu menganggap kita berharga di matanya. Tuhan gak pernah ninggalin kita dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia selalu ada buat orang yang mencari dan mengasihi Dia. And cut. Okay, it's alright.